Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini sempat yang mulia ini, pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dan sebelum kita mulai supaya semangat, boleh kita tepuk tangan dulu. Nah. Oke, kali ini kita akan masuk persiapan Ramadan ya. Biasa bahas Ramadan tiap tahun ya, pikir-pikir ya, Bu ya. Pembahasannya Ramadan lagi gitu. Tapi yang menarik, setiap pembahasan tuh selalu ada sudut pandang yang lebih dalam gitu ya. Selalu aja ada sesuatu yang membaru gitu, yang semoga kita lebih bisa appreciate Ramadan ini bukan hanya bulan pesta kuliner yang berbalut religius gitu ya, kira-kira. Bukan hanya ngurusin bukber dan seterusnya, tetapi kita menjadikan Ramadan ini something different gitu. Oke, sebelum masuk ke topik itu, dari bahasan-bahasan kemarin ada pertanyaan dulu nggak, Bu? Ini tuh emang nggak nanya atau nggak ngulang atau nggak nyatet? Paham ya? Dari kemarin-kemarin siapa tahu ada sesuatu yang mau dielaborate, ada yang mau dibahas dulu sebelum kita masuk ke sini. Aman? Aman ya? Nggak ada pertanyaan ya? Yaudah, gitu bagus, ini tipikal pasrah ya, bagus. Oke. Kita belajar dulu dalam konteks hari ini kita ngomongin Ramadan, tapi Ramadan yang nggak basa-basi gitu ya. Kita bicara the essential dari Ramadan gitu. Bu, kalau kita minum, yang kita minum apa sih? Air. Kalau saya nanya ini apa? Ini apa, Bu? Ya di dalamnya lah. Hah? Oke. Yang saya nanya kan ini apa? Bu, iya yang di dalamnya. Oke, sekarang saya tanya, air itu nama dari yang di dalam bukan? Hah? Ini di dalam si botol ini, di dalam si kemasan ini ada air. Oke, air itu apa bukan? Hah? Atau nama dari apa? Nama dari sesuatu yang ada di dalam, namanya air. Oke? Yang ibu minum airnya bukan? Ini berarti nggak ditonton lagi nih yang kemarin-kemarin ya. Ya, oh nggak ada. Ya tuh Bu, kalau kemarin pakai kemeja, ini contohnya cuman beda dikit aja. Ini harus sama tuh ya. Kemarin kayaknya nggak bahas air deh. Iya sih. Nggak, ulang dulu ya. Kita penting banget loh ngerti ini. Kalau ngomongin apa, berarti lagi nggak bicara namanya. Betul nggak? Jadi kalau ngomongin apa, lagi bicara tentang substance, lagi bicara tentang essential. Kalau sekarang ibu bicara saya minum air itu nama dari sesuatu, betul nggak? Yang diminum bukan airnya kan? Sesuatu yang diberi nama, gitu. Oke nggak ini? Sekali lagi ya. Ya. Kemarin mah listrik. Iya sih, benar sih, benar. Oh ya, jadi kalau nggak bisa jawab emang belum dibahas, ya udahlah ya. Perasaan udah diulang-ulang ini. Oke. Maka
dalam perspektif tasawuf pasti ada nama, ada qualities, ada nama, ada identity. Dalam bahasa Hebrew, Adam itu artinya manusia. Oke? Sekarang Adam dijadikan nama sosok. Seakan-akan ada bapak yang namanya Adam. Tapi bahasa Hebrew, Adam means human. Oke? Berarti kalau Allah nama bukan? Nama. Nama sesuatu yang dinamakan kepada yang itu, gitu, betul nggak? Nah, makanya sering disebut dia, sering disebut engkau. Tapi sesuatu itu diberikan nama. Jadi yang ibu minum airnya bukan? Substan dari air. Sampai sini oke? Dapat? Nah, sekarang saya tanya, kebayang nggak? Udah yang di dalam ini dikasih nama air, dikasih merek Aqua lagi, makin puyeng nggak? Sekarang udah karena terkenal kemana-mana Aqua 2, yang mau datang Amidis ke Le Mineral nggak penting, karena mindset yang di dalam ini udah jadi namanya merek Aqua. Berarti makin kesini dengan nama semakin jauh dari substance nggak kira-kira? Gitu. Sip. Maka inti dari Ramadan adalah mengembalikan kamu kepada substance-nya gitu. Substance itulah yang disebut fitrah. Oke? Oke? Yang menghilangkan dahaga airnya bukan? Bukan sesuatunya. Substance-nya. Sok ibu, air. Nggak bisa, nggak hilang. Betul? Berarti ini dinamakan air karena ada substance, dan kita bisa mengalami kehilangan haus karena ada experience, pengalaman. Sip ya? Berarti yang terpenting adalah ini bisa kita yakini setelah menjadi pengalaman. Kalau belum jadi pengalaman, meyakini nggak? Hah? Jadi meyakini dulu atau mengalami dulu? Sekarang yang kejadian banyak apa yang mana? Yakin tapi nggak ngalamin. Habis gitu rese sama keyakinan orang lain. Betul nggak? Sip. Jadi saya mau nanya nih, mohon maaf ya. Kalau kita bicara dalam perspektif Islam, ini mungkin agak sedikit gimana kalimatnya, tapi tolong renungin baik-baik. Perspektif Islam tidak mengajarkan kita untuk percaya sama Tuhan. Betul nggak? Perspektif Islam tidak mengajarkan kita untuk percaya kepada Allah. Aneh nggak? Sekali lagi. Rukun Islam nomor 1 apa, Bu? Aku bukan aku percaya loh. Betul nggak? Maka opening dari semuanya bukan aku percaya, tetapi aku bersaksi. Dapat? Dapatnya ini? Nah, ya, sekarang kita nggak usah yang bingung-bingung aja dulu. Ini nih, Ibu saksikan nggak? Saksikan. Ini bisa diyakini sebagai penghilang dahaga ketika udah menyatu belum? Iya. Let's say ya, ini ibu-ibu belum tahu kalau ini tuh bisa menghilangkan dahaga, anggap begitu. Saya ngasih tahu ibu-ibu, ini namanya Aqua, bisa menghilangkan dahaga. Shadaqallahul azim. Terus ibu-ibu nanti cerita sama tetangganya, ini bisa menghilangkan haus. Ini bisa menghilangkan haus. Semua jadi percaya nggak? Percaya. Bisa jadi, betul nggak? Karena yang ngomongnya banyak. Tapi pertanyaannya, yang benar-benar mengalami ini banyak atau dikit kira-kira? Sedikit. Maka mau ngomongin Ramadan, mau ngomongin puasa, mau ngomongin apa, jangan-jangan yang nomor 1-nya kita belum lulus loh, Bu. Tentang bersaksi. Sampai sini oke? Sip ya? Kita bahas agak pusing-pusing dulu ya. Nah, supaya nanti dapat gitu. Kalau nggak pusing nggak dapat.
Karena kita rangsang dulu, kita mau. Karena begitu ibu berpikir, ibu lagi hadir di sini. Kalau saya nggak ngajak mikir, kepim lah, gancit lah, gitu pusing. Mikirin nanti gimana apa gitu. Makanya anchor untuk kita hadir utuh ke sini, saya banyak nanya. Supaya begitu belok dikit, balik lagi. Belok dikit, balik lagi. Udah ditanya aja bolak-balik mulu, apalagi nggak ditanya. Ya, dapat ya. Kita boleh belajar basic ini dulu nggak? Oke, kita belajar anak TK dulu ya. Ini basic sebasic-basicnya. Ulang. Substance itu nanti disebut sebagai realitas. Oke? Realitas. Maka kalau ditanyanya apa, itu susah dijelasin loh. Ini apa? Air? Bukan. Nama substance-nya namanya air. Karena itulah kenapa sesuatu yang apa nggak bisa enggak ketika kita bersaksi langsung. Sip sampai sini? Oke sampai sini? Nah kita belajar simpel-simpel dulu. Yang paling kita bisa langsung saksikan tanpa ragu-ragu bahwa diri kita punya tubuh fisik, betul nggak? Ragu-ragu nggak itu? Nggak. Udah kita dari yang simpel-simpel aja dulu. Maka saya mau membagi dua dulu nih, karena nanti kita akan mengerti kalau kita bicara dalam konteks yang namanya Ramadan, ujungnya adalah kembali ke fitrah. Berarti kalau kembali ke fitrah, kembali ke nama bukan? Bukan. Kembali ke sesuatu yang even belum pernah ada namanya gitu. Dapat ya? Sekarang saya tanya, kalau ibu-ibu ditanya, ibu itu apa sih? Mau jawab apa? Gini. Kalau ada pertanyaan, ibu siapa? Jawab apa? Nama. Berarti kalau siapa itu kan si apa? Identitas. Si apaku, si apanya, si-nya itu akan menjadi nama. Maka kalau ditanya, kamu siapa? Abu. Abu itu si apa atau apa? Si. Sip. Nah sekarang saya tanya, apanya apa? Berarti nama fitrah bukan? Bukan jelas. Kenapa? Karena itu hanya dinamakan kepada yang apa itu. Betul nggak? Nah, apa ini paling gampang disebut diri. Paling gampang disebut aku. Maka innani anallah, ingatlah aku gitu. Jadi kalau sekarang sesimpel pakai bahasa dulu ya, ini emang bahasa tuh memang penting untuk kita elaborasi lebih dalam ya. Ibu-ibu for your information, kalau di Quran ada kata-kata Arabian, itu bukan ngomong bahasa Arab, bukan. Arabian itu artinya bahasa yang bisa diurai lebih dalam lagi gitu. Jadi Quran dalam bahasa Arab itu bukan bahasa Arab alif lam mim, bukan itu aja, bukan. Tetapi perlu penguraian sehingga di situ ada enlightenment gitu kira-kira. Sip ya, bahasa kias termasuk di situ, bahasa perumpamaan termasuk di situ gitu. Ya, nah sampai sini oke? Duh ibu-ibu lemas gini sih, oke nggak ini? Oke. Oh mikir. Ya, mungkin kita nggak apa-apa high voltage dikit ya. Kan itu udah lama ngajinya bu. Oke. Berarti ada who am I, ada what am I, betul nggak? Nah. Oke, kalau who dia berbicara, salah satunya adalah nama, misalkan. Berarti ada apa dan ada siapa. Ya, itu satu. Ini ingetin dulu, save dulu nih. Air itu nama dari apa yang kita sebut namanya air. Berarti semua yang jadi nama sebetulnya substance-nya bukan? Bukan. Jadi jangan menyembah nama
tapi esensinya nggak kita sembah gitu loh, Bu. Contoh. Ketika menyebut Allah gitu. Allah itu nama bukan? Nama. Berarti terkoneksi dengan Allah. Apakah hanya orang menyebut Allah yang bisa terkoneksi dengan Allah? Enggak. Betul nggak? Sehingga esensi dari ini semua bukan terletak pada nama nanti kita sebut sebagai identity, tapi pada aku nanti yang disebut value gitu kira-kira. Nilai. Pertanyaan, Islam itu what atau who? Islam itu identity atau value? Kalau Quran ngomong inna dina indallahil Islam waman ahsanu dina miman aslama. Ini Quran lagi ngomongin orangnya atau kualitasnya? Kualitasnya. Nah sekarang value-nya belum tentu Islam, tapi KTP-nya Islam. Ngerasa kualitasnya Islam lagi. Betul nggak? Sampai sini oke? Nah sekarang kalau gitu, fitrah itu terletak pada si atau terletak pada apa? Apa udah jelas. Berarti Ramadan itu terletak pada si atau pada apa? Pada apa? Berarti Ramadan bukan hanya nama bulan gitu maksud saya. Oke? Berarti kalau Ramadan bukan hanya nama bulan, detik ini ibu-ibu bisa berRamadan nggak? Nah gitu. Detik ini bisa Lailatul Qadar nggak? Detik ini bisa nuzulul Quran nggak? Kenapa? Karena semua yang diceritain di Quran itu rata-rata mau berbicara tentang value. Sekarang saya balikin, ada nggak orang Ramadannya 30 hari nanti tamat tapi tidak memiliki value Ramadan? Bisa begitu, jangan banyak, nggak enak, ada aja. Nah. Dapat ya? Oke sampai sini? Oke. Nah sekarang pertanyaannya, ini kita ulang-ulang ya. Kenapa kalimat konteks Idul Fitri itu katanya adalah kembali? Berarti kalau disuruh kembali ke fitrah, kita ini penting banget melepaskan sesuatu yang akhirnya kita ini menganggap bahwa aku ini siapa, kembalikan kepada esensi yang sebelum ada nama, sebelum ada jabatan, sebelum ada status sosial, you are what you are. Gitu nggak kira-kira? Yes. Makanya kalau kita sebut sebagai identity, contoh, kalau saya menyebut tangan pasti ada tanganku. Betul? Berarti antara aku dan tangan terpisah nggak? Maksud saya tangan itu aku bukan? Iya. Ini adalah tanganku, ini adalah handphoneku, ini adalah rumahku. Ku-nya bukan? Bukan dong. Yang melekat kepada ku. Oke? Bu, kita pusing-pusing dikit nggak apa-apa ya, nah, supaya nanti Ramadannya tenang. Ya, soalnya kalau saya nanya ini di bulan Ramadan, udah capek pasti ya. Nah, sip ya. Berarti si apa ini, apanya sudah terasosiasi dengan banyak hal nggak? Contohnya ini udah ada layer namanya air, layer namanya aqua. Ini nanti kalau beda botol, beda merek, yang beda mereknya atau esensinya? Mereknya. Yang ngebuat kita nggak haus, mereknya atau airnya? Substance dari air. Ya, dapat ya? Sip ya? Nah maksud saya Bu, yuk belajar ngelihat siapapun, jangan ngelihat aquanya, jangan ngelihat airnya. Lihatlah substance-nya. Dapat nggak nih? Kalau ibu ngelihat orang substance-nya, nggak akan ngejelekin dia, nggak akan ngerendahin dia. Kenapa? Lah substance-nya dia sama substance-nya saya sama. Betul nggak?
Berarti kalau orang masih ribut dalam konteks yang namanya identity antara aqua dan airnya, dia belum ngerti kefitrahan dalam konteks kesejatian gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip? Oke? Nah, dalam perspektif tasawuf di Quran aja ya, di Al-Baqarah 115, kemana saja yang kamu lihat adalah wajah Allah. Betul nggak? Berarti ibu kemana aja ngelihat wajah siapa sebenarnya? Allah sebagai apa? Substance. Berarti secara substance kita ini, dia juga nggak kira-kira? Iyalah. Cuman memang agak susah sih ngelihat wajah Allah di orang, nyebelin susah bu. Ya, nyebelin banget nih orang, masa gitu, susah. Ya betul nggak? Oke, sampai sini oke dulu nggak? Paham? Atau puyeng? Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Soalnya kita mau bahas Ramadannya yang esensial gitu. Dah. Berarti kita sadar nggak bu? Kita ini adalah apa yang sudah terasosiasi oleh identity gitu. Betul? Sehingga identitas itu dirasa aku. Makanya aku kecil yang mengembang, bahasa Yunaninya, bahasa aslinya namanya ego gitu kira-kira. Ego itu artinya aku. Nah, berarti ketika semua ini sudah melekat terasosiasi, semua yang namanya apa jadi siapa, jadi terasosiasi dengan apa-apa gitu kira-kira. Sampai sini oke? Nah, yang terasosiasi dengan semua ini yang kita kumpulkan di kehidupan kita sampai detik ini, asosiasimu itulah yang disebut ilah. Apa? Ilah. Maka kalau saya terasosiasi dengan mobil saya, merasa mobil itu adalah saya, maka mobil jadi ilahnya saya nggak? Saya bisa menuhankan mobil nggak? Nah gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Berarti konteks apapun itu, ketika kita sudah terasosiasi dengan apapun, disitulah aku belajar bersaksi, tidak ada asosiasi kecuali dia, gitu. Oke? Oke? Oke. Ibu kalau namanya diomongin sakit hati nggak? Ya udah, kalau mungkin ibunya nggak apa-apa. Anaknya ibu diomongin sakit hati nggak? Diomongin jelek misalnya, diomongin buruk gitu, digosipin, gitu nggak kira-kira? Gini, yang kemarin kita bahas tuh, mobil orang lain sama mobil sendiri. Mobil orang lain kejeduk, ketabrak, sama mobil sendiri ketabrak. Rasa sakitnya yang lebih nggak enak yang mana? Sendiri. Kenapa? Karena ada asosiasi. Oke? Jadi semakin asosiasinya banyak, semakin kita terkoneksi dengan identity-nya banyak, semakin ketutup nggak apanya, fitrahnya? Berarti kita semua adalah fitrah yang tertutup oleh asosiasi yang namanya identity. Jadi sekarang paham nggak bu? Saya hanya mau bersaksi bahwa semua identitas ini ilusi, yang ada hanyalah Allah gitu. Paham ya? Sehingga nanti ngerti, oh ya ampun, aku ini terasosiasi dengan anak, dengan harta, dengan suami, dengan kerjaan, dengan status, dengan akhirnya dia kehilangan jati diri nggak? Dia menganggap bahwa dirinya pikirannya. Dia menganggap bahwa dirinya tuh jabatannya, maka jabatannya udahan, stres. Hartanya hilang, stres gitu. Betul nggak? Nah, singkat cerita, Ramadan itu artinya pembakaran, Bu. Jadi Ramadan adalah membakar semua asosiasimu, biar yang tertinggal hanya Allah gitu kira-kira.
Jadi ini dibakar nih semua nih asosiasi-asosiasi kepada siapa identity bakar, ego dibakar, semua yang tersisa hanyalah dia. Itulah yang disebut kembali ke fitrah. Sampai sini clear? Dapat? Paham ya? Oke, berarti pertanyaan saya, selama orang hidup, selama itu juga dia mengasosiasikan dengan selain dirinya nggak kira-kira? Iya. Maka kalau kita bicara dalam konteks ini, berarti sampai detik ini yang terasosiasi dengan fitrah banyak nggak Bu? Banyak. Penting untuk dilepasin nggak? Penting. Pelepasan itulah yang disebut Ramadan. Sampai sini clear? Dapat ya? Oke, jadi saya mau bagi dua dulu nih. Kalau bulan Ramadan itu identitas atau value? Bulan Ramadan identitas. Maka bulan Ramadan itu terjadi 30 hari. Tapi karena Ramadan ini adalah value, jadi berRamadan itu nggak ada urusan waktu nggak ada. Sehingga at any time, at any moment, mau dimanapun, meramadankanlah dirimu. Ramadankanlah dirimu. Karena kenapa? Semakin kita tidak membakar ego, semakin ego yang menguasai kita, semakin pasti hidupnya nggak tenang aja. Udah pasti. Gundah, gulana, gelisah, overthinking. Di era teknologi yang makin maju sekarang, di era hingar-bingar dunia yang makin luar biasa, sorry to say, faktanya adalah banyak jiwa-jiwa yang kesepian, Bu. Lonely gitu. Dia nggak konten. Dia selalu ingin dipenuhi dari luar. Dia selalu ingin mencari dari luar. Dia selalu mencari validasi dari luar. Jadi kalau nggak dapat dari luar, kosong gitu kira-kira. Padahal mohon maaf nih ya, kalau kita bicara tentang apa dan percikannya dia ada di dalam diri kita, kita sebetulnya udah konten banget nggak? Udah penuh nggak kira-kira? Iya. Jadi kalau ada bahasa-bahasa you complete my life, itu pret banget sih Bu. No, pret lah. Komplit apa? Berarti kalau seseorang masih menyangka bahwa ada sesuatu yang bisa mengkomplitkan dirinya, berarti dia belum ngerti tentang fitrah gitu. Sampai sini oke? Oke? Duh, ibu-ibu tuh khusyuk banget ya hari ini ya, khusyuk gitu. Dapat ya? Dapat ya? Oke, Bu, ini tolong dikontrol S ya, di save nih. Save dulu, nanti kita mau balik lagi ke sini. Ulang sekali lagi aja. Berarti banyak dari kehidupan kita sehari-hari yang kita alami ilusi atau realitas? 99% aja. Betul? Jadi banyak orang hari ini bukan menjalani hidup, menjalani drama hidup, drama mulu hidupnya. Panggung sandiwara. Sehingga banyak orang yang ngomong hidup aku menderita. Bukan, hidup tidak pernah menderita, tapi drama hidup yang dikasih makan tiap hari membuat kamu menderita gitu. Pertanyaannya Bu, mau sampai kapan ngasih makan drama gitu aja? Mau sampai kapan kita mau ngasih makan ego? Mau sampai kapan kita mau menambah asosiasi ini semua? Tiap doa, ya Allah matikanlah dalam keadaan husnul khotimah. Tapi tiap hari si asosiasinya ditambah mulu, ya nggak bisa lah. Betul nggak? Berarti perlu ada momentum untuk melepaskan asosiasi-asosiasi ini nggak kira-kira? Yes. Nah, kalau pakai bahasa Quran, semakin asosiasinya banyak, itulah yang disebut musyrik. Mempersekutukan Allah. Bu, sekarang saya mau nanya, mempersekutukan Allah maksudnya apa sih? Menduakan salah satunya. Ya, menduakan tuh gimana maksudnya? Mempersekutukan orang yang musyrik, orang yang mempersekutukan tuh in real life-nya tuh gimana coba? Menuhankan yang lain selain Allah. Itu kata lainnya. Ini saya nanyanya esensi kalau musyrik dalam keseharian tuh gimana sih?
tidak menjalankan, ya oke lah, itu abstrak sih. Lagi apa? Ayo. Mempercayai hal-hal yang Cari jalan lain untuk selain Mencari jalan lain selain apa? Ayo, kita kan suka ngomong kafir, musyrik, neraka gitu ya. Nggak, Bu, satu loh. Orang yang musyrik adalah orang yang lepas dari realitas hidup, udah gitu aja. Orang yang menolak kenyataan hidup, berarti dia mempersekutukan realitas. Maunya gini, kejadiannya gitu. Ibu hidup ada masalah nggak? Apa masalahnya? ya itu yang dibuat. Kemusyrikan barusan. Masalah kita semua cuma satu. Apa yang saya pengen enggak kejadian. Betul nggak? Terus selalu yang diinginkan itu yang pengen kejadian. Berarti keinginannya nggak mau ngalah dengan realitas gitu. Makanya kenapa di Quran ngomong 448 lah, 428 lah, banyak banget kalimatnya. Musyrik itu nggak akan diampuni. Kenapa? Sampai kamu sadar nerima realitas, kamu akan menderita gitu loh, Bu. Betul nggak? Berarti salah satu hal yang membuat kita sulit kembali ke fitrah adalah aku tidak mau menerima kenyataan. Bu, menerima kenyataan mudah atau susah? Susah aja tuh ngegas, susah gitu. Betul nggak? Iya. Sekarang saya tanya, apa yang membuat ibu-ibu susah menerima kenyataan? Apa? Tidak sesuai dengan harapan. Ya, ini nih. Berarti kalau makin sini makin susah menerima kenyataan, itu bulan puasanya basa-basi namanya. Bu, Indonesia Ramadan udah lama belum? Lama, berapa puluh tahun sejak merdeka aja. Betul? Tapi korupsi gitu-gitu aja. Betul nggak? Berarti signifikansi ramanya Ramadan dengan tingkat korupsi, dengan tingkat toleransi dan seterusnya nggak sebanding lurus tuh, quote and quote ya. Artinya apa? Ya balik lagi yang tadi saya cerita. Jangan-jangan yang kita lakukan pun dalam bentuk hanya membuat identitasku jadi aman. Kenapa puasa? Nggak enak sama tetangga, udah puasa aja. Itu menyelamatkan identitas nggak? Kenapa kamu gini? Aduh, kalau nggak kan nanti dikucilin. Jadi jangan-jangan, maaf nih ya, semua konteks yang namanya ritual yang dilakukan ujungnya adalah memperkuat identitas. Bu, ada nggak orang yang sholat pengen kelihatan solehah? Ada nggak? Jangan banyak sih, nggak enak. Ada aja ya, ada. Berarti dia melakukan itu hanya demi kekuatan sosial. Berarti yang dia dalam tanda petik agungkan identitasnya nggak? Iya. Jadi sorry to say, semakin identitas ini membesar, semakin akan sulit untuk masuk kembali kepada fitrah gitu. Oke, Bu. Dah, saya langsung straight to the point. Gimana cara, anggap aja ya, kalau kita obesitas identitas, obesitas nih, berarti harus diturunin nggak? Cara paling mudah menurunkan obesitas identitas adalah jangan ngerasa penting, udah gitu aja. Sesaat ngerasa penting, naik terus nih. Omongan kecewa, kenapa sakit hati, kenapa omongan saya tuh nggak didengar? Berarti kan ngerasa penting dia. Betul nggak? Sehingga ketika ada akunya nih, si akunya ada, egonya ada, pasti pengen didengar, pengen dilihat, pengen ini, ina dan seterusnya. Nah, itu akan terjadi yang namanya obesitas identity. Nah, yang obesitas itu perlu dibakar dengan yang namanya Ramadan gitu. Sip ya. Jadi sampai urusan ini ibu-ibu, punten nih, mohon maaf nih, ini nggak ada urusannya sama nggak makan nggak minum sih sebenarnya. Oke? Tidak makan tidak minum bagian kecil dari Ramadan. Jadi jangan ngerasa begitu nanti nggak makan nggak minumnya tamat, alhamdulillah tamat puasa. Kenapa tamat? Soalnya nggak ada warung yang buka, semuanya disuruh tutup. Hebat apanya coba? Betul nggak? Sip sampai sini? Dah, satu ya. Ini diingat-ingat.
Satu lagi, ini pemanasan 1, pemanasan 2 baru kita mulai. Nanti kalau udah di terakhir ending langsung dapat aha momennya. Sampai sini oke, Bu? Make sense nggak? Get something nggak? Dapat ya? Dapat. Yang kedua, berarti ngomongin diri, yuk kita mulai sekarang, nggak usah dari yang atas dulu lah. Kita mulai dari yang langsung bisa kita yakini. Yang langsung bisa kita yakini, jadi gini Bu, ada diri, ada alam, mikro, makro, oke? Ada diri, ada lingkungan sekitar. Yang paling luar itu namanya physical world, diri yang namanya tubuh biologis. Berarti kalau ada diri fisik, ada juga alam fisik. Oke? Saya sama spidol, sayanya fisik, ada spidolnya fisik. Saya bisa berinteraksi dengan spidol nggak? Bisa. Maka interaksi kita dengan alam fisik, kita diberikan yang namanya sense atau panca indera. Maka di surat 16:78, aku keluarkan kamu dari perut ibu kamu nggak tahu apa-apa, you have no knowledge. Bukan nggak punya kesadaran loh ya, tidak punya pengetahuan. Maaf nih, pengetahuan bisa menutup kesadaran nggak? Bisa. Kok ragu-ragu? Bisa. Bu, ada nggak orang pintar tapi korupsi? Berarti ada aja ya. Berarti pengetahuannya menutupi kesadaran. Berarti pengetahuan itu kita ambil dari luar nggak? Iya. Maka sesuatu yang diambil dari luar itu nanti disebut huldi gitu. Maka Adam turun, manusia derajatnya turun karena nanti dia dikasih hawa nafsu. Itu urusan antara jiwa sama ruhnya gitu. Kita udah pernah bahas itu. Sesaat kita getting something dari luar yang dimasukin ke dalam, itu akan menjadi new identity gitu kira-kira. Ibu, punten ya, mohon maaf ya, tubuh kita ini kan cuman sekumpulan daging yang dimasukin dari faktor luar. Ini kan kumpulan dari lahir sampai sekarang, susu lah, tahu, soto, bakso. Ini nih jadi gini nih sekarang. Betul nggak? Sip. Dalam bahasa tasawuf, alam yang paling luar disebut mulk. Alamnya mulk, alam fisik gitu. Kalau bahasanya 3 fakir, aku 4 gitu kira-kira. Berarti ada diri fisik, ada alam fisik. Begitu lahir, gini, waktu bayi lahir itu dia penuh emosi nggak, Bu? Enggak. Waktu bayi lahir dia nangis, marah bukan? Enggak, kenapa? Karena begitu dia lahir, tubuh biologisnya lahir, yang berikutnya tubuh psikologisnya belum ada waktu itu. Jiwanya belum ada. Pikiran, perasaan, emosinya belum terbentuk gitu. Jadi waktu dia bayi nangis minta susu, sama begitu nanti dia nangis minta mainan begitu umur 5 tahun, beda nggak? Beda. Yang satu nangis alamiah, yang satu nangis karena sudah dipengaruhi oleh semua yang dimasukkan, diinstalkan ke dalam jiwa namanya. Oke? Berarti ada alam fisik, ada alam non fisik. Jadi kalau fisik ketemu fisik dari alamnya, non fisik berarti ada non fisik juga di sini. Alam non fisik secara alam namanya malakut gitu. Contoh, ibu bisa ngelihat tubuh seseorang, tapi bisa ngelihat perasaan seseorang nggak? Nggak bisa. Sejak kapan kita dengar perasaan? Dengar perasaannya lagi nggak enak ya? Nggak ada. Betul nggak? Sehingga kalau kita mulai menyadari, oh I see, saya punya as a biological
birth, saya punya as a psychological birth, berarti saya punya alam yang bukan hanya fisik tapi melampaui fisik. Yang fisik ini namanya dunia. Ingatlah ya, dunia ini ngomongin alam. Begitu masuk melewati dunia, ini namanya akhirat gitu kira-kira. Sampai sini oke? Berarti semakin ke dalam semakin esensi nggak? Yang di sini aqua, air, substance nanti terakhir. Contoh. Ibu-ibu sampai sini oke? Kenapa? Akhirat itu alam di dalam fisik. Apapun itu. Jadi semua yang pengetahuan itu masuknya ke situ dong. Kemana? Ke si jiwa itu, ke yang fisik. Pasti. Makanya membentuk dunia. Contoh ya. Contoh. Kita lahir tahu apa-apa atau nggak tahu apa-apa? Nggak tahu apa-apa. Diinstal sesuatu nggak? Ya. Toh. Ada anak lahir di dua keluarga yang beda. Keluarga A, keluarga B. Kalau lahir di keluarga yang berbeda, dia punya instalan program yang berbeda nggak? Ya. Let's say si anak A diinstal merah, si anak B diinstal hijau. Berarti si A punya kacamata merah, si B punya kacamata hijau. Diinstal terus merah, hijau. Makin gede kacamatanya nempel. Kalau orang pakai kacamata merah ngelihat semuanya jadi apa? Kalau orang pakai kacamata hijau ngelihat semuanya jadi apa? Dua orang ini ngelihat kertas putih. Ngelihat kertas apa? Pertanyaan saya. Si A begitu ngelihat kertas putih, kalau dia pakai kacamata merah bakal jawab apa? Kenapa? Kalau si B, si A ketemu si B bisa berantem nggak? Nah gitu. Itu yang kejadian sama kita sehari-hari, Bu. Kita berantem gara-gara kita pakai kacamata dan lupa lepas kacamata. Sok dilepas dulu kacamatanya sekarang. Nah, kacamata ini yang disebut dunia. Jadi kita seruangan ini dunianya sama atau beda? Kalau buminya? Hah, gitu. Kita dalam satu ruangan yang sama, tapi memiliki sudut pandang yang Jadi kalau kita sekarang mau belajar harus gimana caranya? Lepas dulu kacamatanya. Ininya dilepas nih. Kalau datang ke sini udah pakai kacamata tertentu, nggak bisa belajar gini, Bu. Makanya bahasa melepaskan kacamata sering disebut kosongkan gelas. Datanglah dengan keingintahuan, datanglah dengan ketidaktahuan. Karena seseorang yang terus merasa dirinya nggak tahu akan selalu dikasih tahu gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, si dunia ini membentuk makna nggak? Membentuk makna nggak? Iya, makna. Tetapi yang dilihat makna bukan? Bukan, ini fakta. Yang bikin hidup kita pusing makna atau fakta? Nah, gitu. Karena aku memaknai itu jelek, maka itu jadi jelek. Itunya jelek gak? Enggak. Karena itu hanyalah fakta. Oke gak ini? Ibu kalau sebel sama orang, sebel ke apanya sih? Orangnya. Gini. Urusan sebel, urusan di fisik atau urusan di jiwa? Jiwa. Karena jiwa nanti yang akan memberikan makna. Ibu suka sebel sama pohon nggak? Kalau suka sebel sama pohon, mending segera cek sih. Kenapa nggak pernah sebel sama pohon?
benci sama pohon, benci sama bunga, benci sama sesuatu apa dan lain-lain. Ya balik lagi, konsentrasinya tidak terletak pada fisik. Berarti kebencian ada di mana? Jadi kalau ibu membenci orang, bencinya udah ada belum? Sudah. Ih kok diem ya? Sudah. Ibu kalau sebel sama orang, sebelnya udah ada belum? Berarti dia menyebabkan sebel atau mengingatkan sebel? Nah gitu. Tapi kalau lagi bertanduk mah boro-boro inget sih ya. Cip keluar tanduk langsung. Jadi harimau wow gitu. Ini sampai sini oke nggak? Iya. Oke? Dapat? Nah sekarang saya tanya, pemaknaan ini berkaitan nggak sama semua yang terattach sama kita? Iya. Karena aku memaknai seorang ibu yang gimana banget, maka seharusnya, nah udah selesai. Ada kata harus. Kalau udah ada seharusnya, udah tuh nggak akan bisa Ramadan aja. Maka kalau kita terlalu pakai makna, ini yang akan terjadi sebagaimana harusnya. Tapi kalau kita bicara fakta, seapa adanya, maka hidup itu di fakta atau di makna? Berbolak-balik. Sip? Oke? Oke nggak Bu? Ini susah ngejelasin gini Bu, susah banget. Ya mau nerimanya juga susah. Ya maksud saya susah mau ngejelasin Ramadan dalam perspektif ini gitu. Kan sekarang maaf ya, kan nggak pernah diajarin gini. Pokoknya kamu puasa ya, jangan makan dari sahur sampai maghrib, udah gitu aja. Betul nggak Bu? Iya, nggak apa-apa sih untuk awal-awal. Tapi kalau itu diulang-ulang tapi nggak masuk ke wilayah ini, akhirnya jadi apa? Kebiasaan. Bagus, tapi tidak menumbuhkan jiwa gitu. Nah nanti lebih dalam lagi kan di sini ada ruh gitu. Maka alam goib itu dalam, akhirat itu layer demi layer. Di pertengahan bahasa Arabnya namanya barzah. Jadi barzah apa? Ini jiwamu tuh barzah gitu. Pemikiran tuh barzah, perasaan tuh barzah gitu. Jadi bukan mati nanti masuk alam barzah, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi bukan itu poinnya. Itu sesuatu yang ilusional nanti gitu. Sampai sini oke? Sip? Paham ya? Nah, ini kan semua cuma nama-nama aqua gitu ya. Yang kita mau omongin tuh ininya nih, substance-nya. Intinya, ibu sekarang nggak usah obesitas, tapi pulang dari sini hatinya lebih tenang, udah gitu aja. Karena kalau pengetahuannya banyak tapi hatinya nggak tenang, berarti konflik. Berarti supaya ininya oke, apa yang diketahui diamalkan nggak kira-kira? Nah gitu. Nanti beda perspektif, beda nama, ribut. Enggak, yang bener itu. Oh udah selesai. Padahal dua-duanya lagi mau ngomongin substance. No, this is water. Sanes, iya mah cai. Pusing nggak Bu? Pusing. Dua-duanya lagi ngomongin substance yang sama gitu. Berarti bisa terjebak sama simbol nggak? Iya, nanti dikit-dikit ngelihat ada yang salib, neraka gitu. Ngelihat orang pakai baju kuning, biksu, wah nih kafir. Masa begitu? Berarti ketika orang mulai menyalahkan dan mengkafirkan dan menerakakan, dia tidak mampu melihat akhirat gitu loh Bu. Paham ya? Sip ya? Ibu bisa belajar melihat akhirat nggak? Iya, ngelihat akhirat artinya ngelihat dimensi yang bukan hanya fisik gitu maksudnya. Tapi yang ngerti ini tuh nggak banyak Bu. Jadi ya udah aja, nggak usah pulang di sini. Sebentar, aku mau melihat akhiratmu ya. Jangan, udah biasa aja. Nah jangan ya. Tapi kita ngerti yang aku lihat bukan fisiknya tapi substance-nya gitu. Oke? Sip? Baru kita mulai ya. Dah, bismillah. Iya, udah. Di mana-mana yang puyeng itu pengantar. Dulu saya pengantar ilmu ekonomi. Mikro, wah puyeng banget ya. Udah kesini nggak kepake sih gitu. Ya udah. Nah. Sip, dapat ya? Jadi di tahapan ini saya ulang. Berarti faktor eksternal itu tergantung dari internal nggak? Jadi ibu-ibu hidup selalu ada di dalam, bukan di luar. Ibu ngelihat saya di mana?
Di dalam. Lah, kan saya dimaknai dari dalam nggak? Iya dong. Cuman dengan indra ngelihat hologramnya, tapi Abu 50 yang datang punya 50 perspektif yang berbeda nggak? Terus yang benar si Abu yang mana? Yang sesuai dengan perspektif. Makanya Allah bilang, aku sesuai persangkaan hambaku. Jadi kalau ada orang ngomong Allah jahat banget, Allahnya dia jahat. Buat saya Allah maha baik. Bisa begitu nggak? Iya. Berarti hidup urusannya tergantung kita memberikan makna. Paham? Oke? Oke nggak ini? Oke. Jadi masa lalu bisa dirubah nggak? Bisa. Oke. Gimana sih? Kemarin bisa dirubah nggak? Bisa. Apanya? Maknanya. Nah, gitu. Ini mulai pinter sih ayah. Tahun keberapa sih ini? Tapi faktanya berubah nggak? Enggak. Jadi kalau udah ngerubah makna terhadap sebuah fakta, ngelihat orang nyebelin senyum sekarang. Ya ampun, dulu aku memaknai kamu tuh penjahat, sekarang aku baru sadar kamu ternyata pelatih kesabaranku. Makasih ya. Gitu. Belakangnya pret gitu. Ya. Ibu masih ingat nggak ngomong tentang berhala? Ibrahim bapaknya nyembah berhala nggak? Berhala bukan urusan patung, bukan. Berhala adalah pemaknaan lamamu yang nggak pernah ganti. Itu berhala namanya. Kalau dari dulu masih ngomong ini jahat, ini buruk, ini jahat, ini buruk, ini jahat, ini buruk, sampai sekarang masih ini jahat, ini buruk, ini jahat, ini buruk. Berarti maknanya dirubah nggak? Nggak. Emosinya sama nggak? Menderitanya sama nggak? Nah ya udah selesai. Sip. Itulah kenapa salah satunya Allah akan tampil ke kita kalau kita mewujudkan sifatnya. Maka pengampunan Allah akan hadir kalau kita pandai mengampuni siapapun. Gitu aja udah. Jadi kalau kita tidak pandai mengampuni siapapun, pengampunannya gak akan hadir. Karena semuanya adalah reflection dari perputaran. Makanya puncak dari takwa apa bu? Memaafkan. Forgiveness. Sip? PR banget gak ini? Nah, makanya disuruh Ramadan gitu. Ini keterampilan mengubah makna. That's it. Keterampilan merubah makna. Nah gitu. Pinter. Sip. Ibu udah bener boleh pulang sok, mangga. Kan gitu ya kalau anak SD, benar pulang gitu. Tapi dapat ya. Ini get something nih. Oke ya. Supaya besok di bulannya ada something yang antusias gitu loh bu. Nggak yang aduh gitu lagi gitu ya. Dah. Sekali lagi ya. Contoh. Kebayang kalau nggak dikasih contoh kan pusing ya. Tapi ibu paham ibu ya. Duh hebat mantap. Ya, soalnya nggak banyak yang paham apa yang saya omongin sih bu. Kenapa? Ulang. Dah ya ulang. Berarti Ramadan ini core-nya kan ke jiwa dong, betul nggak? Yes, karena dia mau membakar dari semua yang melekat. Jadi ingat bu, orang yang duniawi bukan orang yang banyak uang mobilnya Lamborghini, bukan. Dia melekat kepada Lamborghini-nya. Jadi jangan sok-sokan ini tetangga tuh duniawi ya, Lamborghini-nya banyak padahal nggak pernah tahajud. Nah, itu namanya nyinyir religius ya, syariah. Bukan gitu poinnya. Sip ya? Dapat ya? Nah, sekarang kita lihat nih. Al-Baqarah 183. Udah. Sok ibu nanti di bulan Ramadan tiap hari dibaca ayat ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 183 biasa ayat Ramadan ya. Ini mah tiap Ramadan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu. Dah tahan dulu. Hai orang yang apa? Pertanyaan. Iman itu value atau identitas?
Substance. Berarti kalau hai itu kira-kira ngusir atau manggil? Nah. Jadi di awalnya aja Bu, udah bukan untuk semua orang. Jadi kalau boleh saya analogiin lebih dalam, kalimat ini mau bicara gini. Hai jiwa-jiwa yang terpanggil. Oke? Kalau terpanggil kira-kira sukarela nggak? Ibu datang ke sini kepaksa atau terpanggil? Makanya kita happy. Betul nggak? Bukan ada keharusan yang aduh kalau enggak gitu. Karena semua datang ke sini atas keterpanggilannya, atas kerinduannya, atas semuanya nggak ada dorongan keharusan dan sesuatu yang ketakutan. Betul nggak Bu? Berarti keterpanggilan melepaskan dan membebaskan nggak kira-kira? Makanya yang beriman adalah yang melakukannya bukan karena harus tapi terpanggil. Happy, lepas. So kita jujur-jujuran nih, jujur-jujuran ya. Di bulan Ramadan puasa, makan diatur nggak? Diatur. Ibu-ibu sebenarnya kalau mau ngomongin happy nggak happy, kira-kira mending makan diatur-atur atau mending makan yang bebas, yang mana? Oh. Berarti pas masuk kira-kira happy atau terbelenggu? Kan tadi biasanya bebas. Terus sekarang waktu Ramadan diatur. Happy nggak? Oh yang bener lah, tadi katanya enggak. Gimana sih? Jadi kadang orang tuh so religius, menyambut datangnya bulan Ramadan happy banget, depret banget, boro-boro happy dia mau diatur-atur kok gitu. Bener nggak ini? Nah kalau gitu saya balikin, nanti di ending Ramadan mau masuk Lebaran nih, Idul Fitri, happy nggak? Nah berarti nggak betah waktu di sini. Mau Ramadan, mau Lebaran, berarti nggak betah, pengen buru-buru. Sok ada yang ngitung lah, baru hari pertama, 29 hari lagi Lebaran. Sok lihat nanti pasti ada postingan gitu aja. 29 hari lagi Lebaran. Itu baru hari pertama loh. Ya berarti hari pertama aja udah nggak betah gitu. Tapi ngomong menyambut bulan suci Ramadan, gitu. Betul ya? Makanya ini dilakukan penting dengan keimanan. Bu, iman tuh bukan percaya aja loh. Iman adalah lepasnya hati dan batin kita karena aku melakukannya terpanggil. That's called faith. Gitu. Dilakukannya dengan sukarela. Jadi kalau maaf ya, kalau besok di bulan Ramadan nggak terpanggil, nggak ada panggilan, ya masa sih gitu. Jadi puasa sosial. Makanya wajar nanti Nabi Muhammad ngomong gini, ini umat saya tuh banyak sih yang puasa, cuman dapat haus dan lapar, tapi jiwanya tidak terpanggil. Buktinya apa? Waktu Ramadan anak yatim diundang. Sok ibu nanti ya, di bulan Ramadan ngundang anak yatim sold out Bu, susah banget. Sok cobain. 1 Syawal mereka nganggur lagi. Berarti pada baik di bulan Ramadan. Di Ramadan tuh sedekah dermawan. 1 Syawal pelit lagi. Kan enggak gitu. Sip ya? Dapat ya? Nah, oke nggak ini? Jadi ibu-ibu beriman nggak kira-kira? Insya Allah sih. Nggak pede sih. Ya ditanya aja nih hatinya ini terpanggil nggak gitu. Sip ya. Nanti dirasain aja sendiri-sendiri gitu. Ya, oke. Paham ya? Paham. Hai orang-orang hai orang yang terpanggil, ada calling. Pertanyaan. Kenapa ada calling? Kenapa terpanggil? Kira-kira faktor yang membuat kita terpanggil apa? Pengetahuan, knowledge. Oh ini
Oh itu. Sementara sekarang ngerjain sesuatu kadang-kadang knowledge-nya nggak tahu, pokoknya ikutan aja. Muter-muter ikutan aja muter. Kenapa? Itu juga muter soalnya ikut aja gitu. Jadi latah. Ya, sehingga sekarang yang banyak kelihatan benar. Padahal kebenaran tidak ditentukan sama yang banyak, enggak. Ya dunia terbaliklah bahasa gampangnya. Oke? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang mana Bu? Terpanggil. Lepas gitu Bu. Jadi nggak makan nggak minum tuh nggak beban gitu. Ini begitu mau masuk nah gitu. Sok ibu lihat ya, nanti di bukber, waduh Bu, itu di restoran di bukber 1 menit telat datang, wah semua jadi setan Bu yang keikat gitu. Wah udah aja buka puasa jam-jam di jalan, wah Bu udah chaos berat aja udah. Sok nanti lihat. Sip ya? Ya nggak apa-apa sih, itu juga kan sarana latihan by the way. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba it's time. Makanya disebutin jadi wajib. Pertanyaan. Berarti Ramadan urusannya menumbuhkan jiwa nggak? Menumbuhkan jiwa berarti keterampilan makna lama untuk diganti nggak? Berarti nambah keterampilan nggak? Berarti sesuatu yang menumbuhkan jiwa menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan. Ih, ulang. Dengerin dulu. Wajib nih, kaitannya sama jiwa. Jiwa mau tumbuh. Bertumbuh berarti melepaskan makna lah. Salah satunya memaafkan, melepaskan. Itu hal yang menyenangkan atau nggak menyenangkan? Enggak Bu, enggak. Totally no. Makanya Allah kalau di Quran ngomong kata wajib, pasti kamu nggak suka ngerjainnya gitu. Makanya diwajibkan. Kalau hai orang beriman, kamu silahkan untuk belanja, nggak usah diwajibkan. Itu mah udah aja gitu. Betul nggak? Berarti sesuatu yang namanya wajib pasti di dalamnya ada nah udah gitu. Karena setiap penderitaan menumbuhkan jiwa. Bu, tidak ada pertumbuhan jiwa di jalur yang namanya senang, nyaman, nggak ada. Nggak ada orang ngomong kita ambil hikmah dari keberhasilan, nggak ada. Betul? Yang ada hikmah dari kegagalan. Maka dalam jalannya tasawuf, Ibnu Arabi bilang, menuju kepada Tuhan ada 3 cara. 1, the way of love. Yang kedua, the way of knowledge. Dan yang ketiga, the way of suffering. Karena 3-tiganya ini bersatu, kamu akan tumbuh gitu kira-kira. Jelas ya? Oke? Berarti kalau ada wajib, intinya malas gitu Bu. Sok yang tadi jujur-jujuran, kalau diatur-atur makan, malas nggak sebenarnya? Malas. Gak suka, tapi itu mengajarkan sesuatu. Ketika ibu-ibu lapar, langsung merasakan dirinya, bukan orang lain. Kan nggak ada, kayaknya dia lapar deh, nggak ada aku. Duh, gimana? Kalau lapar ke dalam nggak Bu? Ngerasa nggak? Nah itu tuh supaya nyadar bahwa kamu eksis loh. Karena vital utama dalam konteks biologikal makan minum gitu. Sip ya? Berarti mengandung suffering nggak? Iya. Kayak nikah Bu. Nikah wajib nggak dalam perspektif Islam? Wajib. Bertumbuh nggak? Bertumbuh. Nyenengin nggak? Nah gitu. Iya, bagus jawabannya, jujur ya. Iya, yang jawabannya nyenengin pasti baru akad lah gitu kira-kira. Menyenangkan ya, tuh pasti ngalam baru bulan kemarin akad gitu. Ya. Makanya sebelum nikah tuh ada engagement ring. Waktu nikah ada wedding ring. Habis nikah suffering.
Ya. Nah ini namanya menumbuhkan gitu kira-kira. Sip ya? Dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai jiwa yang terpanggil, izinkan dirimu untuk menghadapi penderitaan. Oke? Kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang takwa. Takwa artinya antara fakta dan makna perputarannya itu lancar gitu Bu. Bagus gitu siklusnya. Itu takwa namanya. Ibu kalau punya akuarium atau ini nih kolam renang nggak pernah dikuras, butek nggak? Nah itu nggak takwa namanya. Berarti nggak ada terima kasih. Nggak ada terima kasih. Yang bahaya terima simpen, ngasih nanti. Nggak mau ngasih pencuri datang. Nggak mau ngasih penyakit datang. Ujungnya untuk diputar terus nggak kira-kira? Nah gampangannya gitulah. Berarti ibu nanti besok nggak makan nggak minum bukan aku nggak mau makan nggak mau minum, bukan. Contoh di 184-nya ada kata-kata dan wajib bagi yang berat menjalankan puasa membayar fidyah. Di situ ada kata-kata kunci loh, berat menjalankan puasa. Salah satu dari konteks puasa di sini adalah tidak makan, tidak minum. Sekarang saya tanya, orang yang berat menjalankan puasa, nggak makan, nggak minum, siapa Bu? Sakit, apalagi? Gila. Hamil, menyusui gitu-gitu ya. Oke, maaf nih. Ulang sekali lagi. Tadi kalau makan dan minum itu diatur-atur, happy nggak? Ibu-ibu maaf ya, saya mau jujur nih. Besok bulan Ramadan buat saya nggak makan nggak minum, nggak ada tantangan Bu. Karena tiap hari juga saya makannya cuma 2 jam gitu. Jadi kalau besok cuma dipindahin jam, biasa aja. Berat nggak buat saya? Nah, berarti berat di situ. Concern utamanya ya nggak salah sih yang menyusui apa, oke, that's okay. Tetapi yang berat di situ jangan lupa nih, siapa sih yang berat diatur urusan makan minum? Yang begitu bangun tidur breakfast, 9:30 brunch, belum jam 12 udah 2 kali makanan masuk. Di sini ya udahlah 12:30 lunch, di sini afternoon tea. Kita afternoon tea yuk gitu. Di sini dinner. Belum diantaranya seblak misalnya. Batagor gitu. Nah, iya. Sok urusannya apa? Lulus makan, pengajian makan. Iya. Macam urusan makan minum aja. Betul nggak? Sekarang kalau tipikal orang yang dikit-dikit ngunyah, Bu, ngunyah dikit gitu. Mama biak. Kira-kira kalau diatur cuman makan di urusan sahur sama maghrib berat nggak? Iya, urusan yang berat itu bukan masalah yang sakit aja, bukan. Kamu yang over eating gitu. Itu satu. Ibu-ibu jangan lupa ya, once kita overeating, physical body kita itu pasti tidak melakukan atau tidak dalam konteks yang namanya kalau dalam bahasa biologi disebut homeostasis, nggak seimbang. Jadi perlu diketahui sekarang orang mati itu bukan kelaparan tapi terlalu banyak makan. Ini kadang ya maaf ya, ini kan saya juga ngomongin fakta sih. Ada orang belajar spiritual Bu, wah top banget, tapi tubuh fisik nggak dijaga, ya nggak bisa lah. Orang kendaraannya jiwa ruhani, wah meditasi tiap hari, tapi makan nggak diberesin gitu. Ibu nanti cobain deh meditasi dalam keadaan puasa, Bu, top banget. Karena apa? Satu, taste lidah kita nggak banyak, nggak gitu. Ini kita
Meditasi, habis apa? Makan siang, wah udah pasti susah. Belum makan siangnya pete lah, wah udah. Kenapa? Karena taste itu somehow itu pasti akan mengganggu, quote and quote gitu. Sip ya? Maka pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan once itu stop, sabbatical, off. Kita nggak akan banyak rangsangan dari sense untuk datang dari faktor eksternal gitu loh Bu. Oke sampai sini? Sip ya? Berarti ketika orang yang berat menjalankan, ketika dia dalam konteks yang namanya oke ya, turunin semua sense dari mulai pendengaran, penglihatan, perasaan, perabaan, penciuman dan seterusnya. Turunin kapasitasnya. Nah, kira-kira kalau quote and quote ya, gangguan dari luarnya nggak terlalu besar, panggilan dari dalam kedengeran nggak kira-kira? Gitu. Panggilan dari dalam itulah nanti ketika jiwamu semakin tenang, ketika jiwamu semakin lepas nih si kotoran-kotorannya, berarti wadah jiwanya makin ada yang available nggak Bu? Ketika jiwamu available, maka esensi ruhani mengikuti takarannya. Itulah yang disebut Lailatul Qadar, kadar yang tepat bagi jiwamu, gitu kira-kira. Jadi yang kita ceritain ini nunggu nanti nggak? Nunggu bulan depan nggak? Berarti Bu, yang terpenting adalah ketika sekarang saya tahu that's it, aku terpanggil, aku untuk at least mengurangi gangguan-gangguan dari sense kita. Oke? Nah ini yang paling penting. Pertanyaan. Berarti Bu, dari semua ini kita mau merubah pemaknaan nggak? Kalau mau merubah makna yang harus dirubah apa? Berarti kalau mau ngerubah kebiasaan yang harus tahu apa? Apa kebiasaan yang harus aku ubah? Betul nggak? Sehingga sorry ya, semua ego-ego, semua asosiasi kebiasaan itu kalau dalam bahasa Quran disebut dosa gitu Bu. Karena itu bisa menimbulkan penyesalan. Jadi kalau sekarang orang berdoa, ya Allah ampuni semua dosaku. Iya yang mana semua? Minta ke Allah diampuni dosa, tapi kita nggak ngerubah kebiasaan, akan melakukan hal sama nggak? Berarti pengampunan dosa terjadi ketika kamu tahu habitsnya apa, jangan diulangi. Betul nggak? Berarti harus tahu dulu salahnya nggak? Iya. Pertanyaan, tahu salahnya berarti itu urusan private nggak? Iya, tahu kita itu yang harus dirubah, siapa yang paling tahu? Nah, makanya Bu, sok belajar, hening untuk tahu, kayaknya aku harus ngerubah ini deh. Kalau selama ini, hal yang paling bisa kita lihat, coba lihat respon orang sekitar. Respon orang sekitar itu pasti menggambarkan refleksi salah satunya. Oke? Contoh. Ini yang paling gampang aja ya. Ibu ingat ciri-ciri orang takwa ya? 1, tidak pelit. 2, menahan amarah. 3, memaafkan. Satu-satu aja dulu. Contoh. Ibu suka sadar nggak kalau temannya pelit? Suka sadar nggak? Pelit. Suka nggak? Ada rasa-rasa nggak gitu? Kelihatan dari tindak tanduknya gitu. Nah, maksud saya gini. Orang bisa nggak nyadar kalau dia belum terpanggil gitu kira-kira. Oke? Mau didatengin ulang-ulang tapi belum nggak bisa. Nah, contoh ini saya pakai pelit itu paling gampang soalnya. Begitu kontemplasi, dia mulai sadar nih. Jadi Bu, maaf ya. Semua pemaknaan yang tidak bisa dirubah, semua datang karena satu poin penting bahwa aku denial, itu yang paling bahaya. Nggak mau ngaku. Oke kok, padahal dalamnya enggak. Aku baik-baik aja, di dalamnya banget gitu. Makanya ibu-ibu boleh pura-pura bahagia kalau lagi foto, boleh nggak apa-apa. Kalau keseharian please jangan banyak pura-pura.
Kenapa? Perasaan yang terus ditekan, dia meledak lama-lama. Maka orang yang tidak jujur kepada perasaannya, susah dengar yang di dalam. Selesai. Mulutnya senyum, hatinya mengumpat. Ya, jadi nggak cocok tuh. Ya, nih. Tadi pelit lah contohnya. Bu, begitu sadar ya misalnya, set kontemplasi, ya ampun, ternyata aku pelit ya. Nah, itu udah bagus, Bu. Atau ternyata aku julid ya. Ternyata aku kayaknya terlalu kontrol deh. Kayaknya terlalu ngatur deh. Kayaknya terlalu kayaknya. Bisa ada rasa-rasa itu nggak Bu kira-kira? Sok dicari itunya. Sesaat ibu-ibu tahu apa yang harus dirubah, cetek. Itulah yang namanya hilal. Apa Bu? Maka kalau udah ketemu hilal, puasa. Jadi satu Ramadan datang setelah ditemukan. Nah, hilalnya bukan itu sih. Bukan. Tapi hilal adalah ketika kamu mulai terpanggil untuk berubah. Aduh, gini-gini mulu ya, gitu loh Bu. Dapat nggak? Sesaat aku tahu bahwa aku ini people pleaser misalnya, kayaknya aku selalu mementingkan orang lain untuk dirinya, nggak oke. Ke semua orang oke terus, capek, lelah, sadar. Ya ampun, selama ini aku nggak self love ya. Selama ini aku selfish justru, ngurusin orang, dirinya nggak pernah dibikin bahagia gitu. Bunyi, cetek, self love, oke. Hilal nggak? Hilal. Sesaat hilal, diniatkan berubah, besoknya satu Ramadan. Dapat? Oke? Pertanyaan. Hilal kita semua barengan nggak? Sama nggak? Berarti satu Ramadan kita nggak ada yang sama. Nah gitu. Yang sama satu Ramadannya di bulan. Nah gitu. Dapat nggak? Ibu datang ke sini karena keterpanggilan, kebuka. Dari kita awal ngobrol banyak dapat. Oh, banyak nggak? Berarti jiwanya ada yang tenang, kemasuk dari esensi kesadaran nggak? Iya. Berarti ketika ada, itulah yang disebut Lailatul Qadar. Yang asalnya nggak ngerti, jadi ngerti, nggak tahu, jadi tahu, nggak ngerasa, jadi ngerasa. That's it. Disitulah disebut 1000 bulan. 1 bulan aja bercahaya, apalagi 1000 bulan terang benderang. That's it. Makanya ciri-ciri Lailatul Qadar itu simpelnya. Oke. I see. Saya ngelihat yang kemarin gak kelihatan gitu loh Bu. Oke. Ini dari tadi jam 10-an kita berlailatul qadar ya gak kira-kira? Iya. Tapi gak usah cerita. Iya, alhamdulillah aku kemarin lailatul qadar di mana? Di Anggur gitu. Jangan, udah pusing yang dengarnya kalau gak ngerti gitu. Sip ya? Ya. Berarti kalau istighfar itu berarti kontemplasi dong. That's it. Betul. Makanya disuruh sholat tobat. Jadi diem aja ya, nggak usah heboh-heboh bacaan ini bacaan itu. Enggak lah. Justru kalau baca jadi sibuk nggak? Sibuk. Justru ketika mengakui kontemplasi, ibu pasti dapat aja. Yang paling susah tuh kan ngakunya Bu. Gengsinya tuh gede banget. Iya, denialnya tuh enggak kok. Karena terlatih masalahnya. Ada orang ngomong, ih kamu kok iteman sekarang? Wih maksud, wah langsung apa gitu. Ya padahal kan mungkin dia pakai kacamata hitam yang kita nggak tahu Bu. Jadi yang paling kamu iteman emang, udah beres. Kamu kok agak jelekan emang, udah. Kan jelek juga menurut dia. Bener nggak? Tapi resistensi itu ada nggak? Iya, berarti terlatih ke sini nih. Gitu. Makanya ego itu kayak binatang perlu dijinakkan. Ibu-ibu yang punya dogi, train dogi sama untrained dogi beda loh. Iya. Beda.
Nah kalau udah terlatih, ibu sok ketemu singa di hutan, kabur. Kalau di sirkus, betul nggak? Udah terlatih. Gitu kira-kira. Sip ya? Oke ini? Oke nggak? Kayaknya udah mulai dapat hilal nih ya. Makanya di 186, tolong, tar, 8384 aman ya? Saya simpulin dulu. 183 mau bicara tentang keterpanggilan, 184 mau berbicara tentang fokus kepada dirimu. Dan inti dari puasa bukan makan dan minumnya, tetapi saya nggak makan dan nggak minum, bukan saya nggak mau makan nggak mau minum, tapi saya tidak mau mengambil hak makan saya. Paham nggak? Sehingga hak makan saya kasihin ke fakir miskin. Contoh, kita makan sehari biasanya 3 kali, anggap aja ya, pagi, siang, malam. Di bulan puasa siang makan nggak? Nggak. Berarti ada hak yang dilepasin nggak? Iya. Nah Bu, maaf ya, jangan sampai makan ditahan, minum ditahan, ngasih ditahan, jangan. Tapi begitu makan siang nggak saya ambil hak makannya, saya mau meniatkan kasih ke fakir. Jadi biarkan saya lapar dan haus, tapi saya mengeluarkan sesuatu. Makanya nanti dilatih, begitu bangun abis sahur jangan langsung begitu mata kebuka detik itu, nanti buka pakai apa ya? Nah itu ciri-ciri orang mindahin jam makan tuh. Tapi begitu buka mata, nanti jatah makan siang saya kasih ke siapa ya? Nah gitu. Untuk sebagian orang hal-hal gini tuh nggak biasa Bu, karena pelit tadi gitu, nggak ada urusan pokoknya udah aja. Makanya di surat 5 ayat 85, 595, berikanlah yang biasa kamu makan. Jangan tiap hari makannya di Paul gitu, ngasihnya warteg, jangan atuh. Tapi balik lagi sesuai dengan kesanggupan. Karena inti dari saum siam ini bukan gak makan gak minumnya, tapi kamu melepaskan. Makanya nomor 1 takwa adalah berinfak baik maupun sempit gitu. Oke? Sip? 186. 185 Pak. 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Oke, tahan. Di sini ada kata bulan, tetapi menggunakan bahasa bukan komar tetapi syahr di situ. Sok lihat kalimatnya. Makanya syahru Ramadan. Dapat? Oke, pertanyaan. Kalau kalimatnya menggunakan syahr, itu tidak berbicara urusan bulan yang bulat, bukan nama gitu, tapi berbicara value. Uniknya komar dan syahr pakai bahasa Indonesia dua-duanya artinya bulan. Kalau pakai bahasa Inggris lebih enak, 1 moon, 1 month. Beda nggak? Ya. Sip ya. Jadi yang di sini mau diartikan bukan nama bulan Ramadan yang 30 hari, tetapi the value dari Ramadan. Kalau kamu udah membakar ego, aku 2, turun gak ke aku 3? Itulah yang disebut nuzulul Quran. Dapat? Berarti ada satu pencerahan, ada satu insight, ada satu yang ngebuat. Jadi nuzulul Quran sama Lailatul Qadar, kadarnya tersedia, turunlah Quran. Bukan buku, bukan. Sip? Jadi waktu kita datang ke sini jiwanya oke. Lailatul Qadar nggak barusan? Dapat sesuatu nggak dari insight? Nuzulul Quran juga nggak? Berarti lagi ngapain sekarang? Nuzulul, gitu. Tapi lagi-lagi, nah kalau kita nggak ngerti ini nanti jadi gambling. Lailatul Qadar 3 enggak, kayaknya 25 deh. Enggak, udah lewat 21 kemarin, ribut 3-3-nya. Gitu. Padahal urusan ini semua terjadinya private. Kenapa private? Orang Ramadannya aja private kok. Makanya satu-satunya di rukun Islam yang Allah bilang puasa ini milikku. Betul nggak? Karena nggak ada yang tahu, Bu.
Sholat ada gerakannya, syahadat asyhadu ada, zakat ada bukti sampel bondnya, haji gelang, sekarang udah nggak ada ya, ya hak lah gitu. Sok ciri orang puasa apa? Nggak ada. Mau habis dari warteg, iya. Gini baru saya mau ngomong, mau habis dari warteg pura-pura lemas bisa nggak? Bisa. Ya, karena ini yang paling direct gitu, itu poinnya. Sip. Jadi syahar bicara moon. Ibu masih ingat nggak ya sun and moon esensi dari perspektif Quran? Masih ingat nggak? Gini. Ibu yang diingat apa ya? Gini. Sun, matahari itu bersinar atau bercahaya? Bersih. Kalau rembulan? Nah gitu. Nanti ada di 10 ayat 5. Matahari bersinar, rembulan bercahaya. Jadi kalau ada lirik lagu rembulan bersinar lagi kurang cocok. Kenapa coba? Karena sun itu lambang dari Allah sendiri. Moon itu lambang dari hatimu. Your heart. Jadi sun itu adalah Allah, moon itu makhluk. Kenapa? Karena setiap moon itu pasti mendapatkan cahaya dari matahari. Jadi kalau ibu-ibu ngelihat bulan, yang sebenarnya ibu lihat itu adalah cahaya mata. Nah, yang tadi saya cerita, kalau kita udah punya pandangan akhirat, yang saya lihat adalah substance-nya, bukan bulannya. Maka aku melihat bulan, aku melihat matahari. Maka aku melihat siapapun yang aku lihat hanyalah Allah. Pertanyaan, bisa nggak bulan bersinar bulan bercahaya kalau nggak ada sinar matahari? Nggak bisa. Jadi dia bisa bercahaya karena ada yang namanya sinar dari matahari. 1 bulan aja malamnya terang, kalau 1000 bulan terang banget nggak? Disitulah malam 1000 bulan, bukan 83 tahun kalau dapat Lailatul Qadar bebas dari dosa, nggak gitu. Karena itu bukan bicara tentang satuan waktu. Abis itu gambling lagi. Paham? Oke? Pertanyaan. Ulang. Kalau sun itu Allah, moon itu adalah kita. Berarti kita tanpa Allah bisa hidup nggak? Nggak bisa. Rumah ini nggak ada listrik, nggak nyala semuanya. Sunnya tunggal, tapi ininya beragam gitu. Listriknya masuk ke rumah ini tunggal. Tapi ke AC jadi dingin, ke lampu jadi nyala, ke microwave jadi panas, ke TV jadi tayangan, betul nggak? Tapi semua yang kita lihat ini, yang nyala-nyala dan yang semuanya, sebetulnya esensinya listrik bukan? Nah gitu. Paham? Jadi ibu bisa ngerti, vampire itu bego, udah gitu aja. Iya, kalau vampire siang keluar atau malam? Kenapa? Nggak ada mata. Padahal bulan datang dari mana? Dari matahari. Betul nggak? Karena dia menyangka bahwa malam nggak ada matahari. Lah emang bulan datang dari mana? Sama-sama dari mata. Berarti dia melihat bulan tapi tidak melihat matahari. Dia melihat nama tapi tidak melihat substance. Dia melihat merek tapi tidak melihat substance. Maka digunakan syahar gitu. Oke? Iya. Oke nggak ini? Ya lanjut Bu. 185 ya. Iya kan belum beres. Dari awal boleh. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Kira-kira kalau udah dapat gini, ada filter nggak? Kayaknya nggak gitu lagi deh. Kayaknya harus gini deh. Betul nggak? Yes, lanjut. Penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, udah nggak ada validasi lagi. Aku tahu ini nggak oke kok. Kenapa? Bu, berarti petunjuk di dalam nggak? Iya dong. Sip ya, lanjut. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu. Nah, diartiin barang siapa di bulan itu, tapi di situ faman syahida minkum. Kalau kamu melihat tuh, lanjut.
maka berpuasalah. Maka puasalah. Kalau kamu hilalnya udah datang, langsung kerjain besoknya. Sip. Berarti yang paling penting di sini ketemu apa dulu sebenarnya? Nah, makanya jadi ribut mulu tiap tahun. Emang penting, tapi bukan hilal yang itu gitu. Di dalam hati ya. Hilal yang di sini. Makanya nanti bulan itu ada bulan sabit, ada bulan penuh. Purnama. Bulan sabit disebut hilal, bulan purnama jadinya full moon. Full moon disebut kalau purnama 100% nggak, Bu? Iya, nggak ada yang menutupinya lagi. Itulah yang kemarin disebut nisfu Sya'ban. Ketika bulan penuh. Makanya di tengah-tengah bulan, waktu bulan purnama disuruh puasa nggak? Nah gitu maksudnya. Puasa tengah bulan gitu. Karena kenapa? Di saat itu ketika kita berpuasa, itu nanti kaitannya luar biasa gitu. Ya nanti kita bahas lebih detail. Lanjut, Bu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya. Berarti penting banget nggak? Yang pentingnya makan minumnya bukan kira-kira? Bukan mengiyakan hilalnya yang penting nih. Lanjut. Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu Bisa, Bu? dan Nggak apa-apa sih, Bu. tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Agar kamu apa? Bersyukur. Jelas nggak? Bersyukur maksudnya apa? Ih, syukur lawan katanya kufur tertutup. Berarti kalau syukur supaya kamu membuka makna baru, Mendapatkan enlightenment. supaya kamu melihat sudut pandang yang baru, supaya kamu punya nih aspek-aspek penglihatan yang baru gitu loh, Bu. Jadi kalau abis Ramadan nggak ada perspektif yang baru, ya berarti cuman ngomongin haus dan lapar gitu. Oke? Sip? Dapat sesuatu nggak nih? Nah, dapat ya? Nah, saya mau kasih PR sekarang. PR. Ibu-ibu saya kasih PR, carilah hilal. Ketinggalan. Maksud saya, yuk kita get contemplate gitu. At least buat besok yang syariat 30 hari ada poin saya mau ngerubah ini gitu. Apapun itu. Pun kalau udah gitu, temukan dosanya. Betul, temukan dosa itu artinya temukan penyesalan. Apa sih yang selama itu ngeganjel? Nanti dia cari akarnya, kenapa ya aku tuh ngeganjel kalau gini ya? Kenapa ya? Nah itu biasanya udahlah gitu. Jadi yang paling penting stop denial, Bu. Oh itu penting banget. Once denial terus-terusan, nggak akan ketemu si hilal aja. Jadi belajar untuk apa? Satu mengakui, dua mengobservasi, baru melampaui gitu. Once not okay, udah. Nggak apa-apa kok kalau not okay gitu. Nggak usah pretending gitu. Gitu ya. Karena semuanya pasti berkesesuaian gitu intinya. Nah artinya apa? Lebih dekatlah dengan perasaanmu. Karena nggak akan ada yang bisa ngerti, nggak akan ada yang bisa dengar, nggak ada yang bisa tahu. Balik lagi, semua hanya kuasanya kita. So, stop mencari validasi udah pasti. Stop mencari cinta di luar, sayang di luar, semua di luar, nggak ketemu aja. Dan pasti, PASTI pasti kecewa, udah pasti. Oke? Baru nanti ayat berikutnya, ketika hamba-hambamu bertanya tentang aku, jawablah aku baru di situ. Enggak, Ibu? Baru nanti ada qorib di situ.
Nah Qorib nanti kaitannya sama Quran. Jadi Bu, ini tuh rangkaian indah banget. 1, Isra Miraj dulu, Nisfu Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Buh, ini udah haji, baru Muharram, baru tahun baru gitu. Baru kamu beneran new birth. Dan ini bukan urusan nama-nama bulan, bukan. Gitu. Haji bukan urusan ke Mekahnya, bukan. Kurban bukan urusan sapinya, bukan. Tapi nanti berkaitan sama ini semua. Nah, ritual-ritualnya bulan Ramadan, ke Mekah haji, apa dan lain-lain, itu namanya ritual. Sip? Oke? Jadi PR-nya apa, Bu? Namanya hilal. Bukan namanya. Nah, ini aneh-aneh aja lagi. Iya, di internet banyak yang namanya hilal mah. Ketemunya Bilal. Itu mah gate ya. Itu mah gate di Madinah. Oke ya. Get something ya, Bu? Sip? Oke. Udahlah ya, cukup dulu ya. Nanti puyeng. Sesi pertanyaan. Mangga, kalau ada yang saya sih sebenarnya nggak pengen ibu-ibu nanya, tapi pengennya ibu-ibu mengungkapkan what we get gitu. Atau ya boleh sih nanya, boleh-boleh aja. Tapi maksudnya kayaknya aku dapet deh. Nah itu kayaknya lebih bisa kita jadikan sebagai bahan contemplate bareng gitu. Tapi kalau mau nanya juga boleh sih. Mangga, ada pertanyaan? Ya. Anak-anak muda. Iya, ya gini Bu, betul sih. Ini very good question ya. Gimana cara nerangin ini ke anak-anak? Gimana cara nerangin ini ke siapa? Yang paling sederhana gini sih Bu. Penerangan terbaik adalah perilaku kita yang berubah sih Bu. Itu sih. Dan ketika nanti gini, ibu-ibu punten ya. Tidak semua orang perlu tahu informasi ini sekarang. Betul nggak? Ada waktunya. Jadi maksud saya, kalau nggak ditanya, nggak usah ceramah gitu. Udah gitu aja. Nah, kalau nggak ada nanya, nggak usah ngasih wejangan atau ya dalam konteks ini ya. Tapi kan kita saling mengingatkan gitu. Nah jadi maksud saya adalah once kita fokus ke dalam perubahan, pasti akan menarik perubahan gitu Bu. Contoh. Dikit lagi nih. Tadi tuh contoh orang yang pelit Bu ya. Ibu kalau ada orang pelit, latihan selama 30-20 harian lah. Dia sedekah tiap hari. Bisa mengurangi kadar pelitnya nggak? Bisa. Karena dia latihan. Betul? Ibu kebayang nggak? Ada orang pelitnya tingkat dewa misalnya. Tiba-tiba ibu ngelihat dia baik banget jadi nggak pelit. Kagetnya Bu? Kaget, buset. Kok dia jadi nggak pelit gitu? Disitulah ganjil nih orang. Itulah malam yang ganjil. Aneh. Yang asalnya pelit jadi dermawan. Berarti malam 21 bukan hitungan 21-nya. Nanti akan mengalami keganjilan. Kok dulu gini-gini aja marah, sekarang enggak ya? Gitu loh Bu. Nanti ibu aneh sendiri sama diri sendiri. Disitulah mengalami yang namanya malam yang ganjil. Jadi malam ganjil bukan urusan 21, 23, 25. Kalau urusan gitu di tanggal 22 Jibril nganggur dong, nggak ada kerjaan. Kan enggak, betul nggak? Gitu. Sip ya. Nah sesaat nanti kita berubah, lingkungan ganjil nggak? Si ibu jadi nggak cerewet ya misal. Kok gini ya? Nanya, Bu kenapa nggak cerewet? Oh ibu puasa. Nah baru ibu cerita. Gitu. Karena ketika dia nanya, berarti udah terbuka gitu kira-kira. Sip? Oke ya? Aman? Ibu-ibu selamat puasa ya. Puasanya happy Bu, mindful. Jangan kebanyakan bukber. Maksudnya kalau bukber ngundang-undang gitu. Ya, saya rasa itu dulu. Sementara yuk kita tutup hening sebentar, santai dari